Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada proses konseling pada hari ini. Oh iya, sebelum kita memulai proses konseling ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dalam melaksanakan proses konseling pada hari ini. Apakah di sini ada yang mau dengan sukarela memimpin doa? Saya, Bu. Iya, baik Mbak Alia, saya persilahkan untuk memimpin doa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum memulai proses konseling pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya proses konseling kali ini dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Alia sudah dengan sukarela memimpin doa pada hari ini. Baik, Bu, sama-sama. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya Ibu pengen tahu nih, kegiatan kalian selama pandemi ini apa aja sih? Apa kalian masih sering main-main, atau masih di rumah terus, atau gimana teman-teman? Kalau saya pribadi sih lebih sering di rumah ya, Bu. Saya menghabiskan waktu ngerjain tugas, terus beres-beres rumah. Kadang kalau lagi udah gabut banget saya kayak main TikTok gitu. Kalau saya, ya sama Bu, masih di rumah aja, kan masih pandemi. Jadi ya bersih-bersih rumah, main HP, kelas, mata kuliah pakai laptop, gitu-gitu aja Bu. Saya juga di rumah aja, Bu. Sesekali keluar kalau ada yang penting. Kalau saya itu kadang-kadang di rumah, kadang-kadang keluar. Kalau lagi ada temen ya keluar, Bu. Tapi kalau nggak ada ya di rumah aja, diem di rumah. Tuh. Jadi begitu ya teman-teman. Kebanyakan masih di rumah terus aja ya ini. Biar kita bisa lebih akrab lagi, gimana kalau saya dan kalian memperkenalkan diri masing-masing secara bergantian? Gimana teman-teman? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu, setuju. Yep. Setuju, Bu. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Jadi, nama saya ini Rika Ilvayanti, bisa dipanggil Bu Rika. Saya ini sebagai konselor yang akan mengarahkan kegiatan konseling kelompok kita ini. Selanjutnya, giliran kalian yang akan memperkenalkan diri ya. Silakan dimulai dari Mbak Alia. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Evianti, biasa dipanggil Alia. Perkenalkan, nama saya Farah Pratiwi. Saya biasa dipanggil Farah. Perkenalkan, nama saya Eva Nanda Nurlita Sani, biasa dipanggil Eva. Perkenalkan, nama saya Tania Kasafitri, bisa dipanggil Tania. Ini sudah kenalan semua, Bu. Oke, baik. Saya rasa teman-teman di sini juga sudah terlihat lebih akrab dari sebelumnya ya. Langsung saja, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari proses konseling kelompok pada hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Jadi, konseling kelompok ini bertujuan untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung suatu permasalahan yang aktual atau yang terkini dan sedang menjadi perhatian anggota kelompok kita pada saat itu juga. Dari kegiatan ini,
Konseli juga bisa memperoleh kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari hubungan antara pribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya. Dari sini, apakah teman-teman sudah paham? Paham, Bu, paham. Paham, Bu. Di sini Ibu juga mengharapkan kepada kalian semua untuk mengikuti proses konseling kelompok kali ini dengan aktif, agar tujuan kita bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian sudah bersedia dan sudah siap untuk mengikuti proses konseling ini dari awal hingga akhir acara? Saya sangat siap, Bu. Saya sudah siap banget, Bu. Kalau saya yang pastinya siap dong, Bu. Saya juga siap, Bu. Alhamdulillah. Semoga kegiatan kelompok ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis yang ada di dalam proses konseling kelompok ini. Ibu harap kalian mendengarkan dengan serius ya. Oke, baiklah. Jadi, di dalam konseling kelompok ini terdapat dua jenis, yaitu konseling yang bersifat terbuka dan konseling yang bersifat tertutup. Konseling terbuka ini maksudnya adalah konseli atau anggota kelompok diperbolehkan memasukkan anggota baru dan diperbolehkan untuk keluar di tengah-tengah proses konseling ini. Sedangkan konseling kelompok tertutup ini maksudnya selama proses konseling ini berlangsung dari awal hingga akhir, anggota kelompok tidak diperbolehkan untuk menerima anggota baru dan anggota yang sudah ada di dalamnya tidak boleh keluar semaunya sendiri. Nah, di sini Ibu menawarkan kepada kalian ini ingin proses konseling kelompok bersifat terbuka atau tertutup? Kalau saya sih lebih memilih tertutup, Bu, kelompok tertutup, karena supaya lebih intern aja, supaya lebih hanya kita-kita aja yang tahu. Baiklah, untuk yang lainnya gimana? Kalau saya sih itu, Bu, tertutup. Soalnya kan kalau banyak orang tuh belum tentu semuanya bisa menjaga kerahasiaannya gitu. Ya, Bu, setuju apa yang dikatakan Mbak Farah dan Mbak Tania. Saya juga setuju kalau tertutup saja, Bu. Sepertinya teman-teman lebih setuju jika pakai konseling tertutup saja ya. Berarti kita sepakati bersama bahwa proses konseling kelompok ini bersifat tertutup. Gimana teman-teman? Apakah semuanya udah setuju? Setuju, Bu. Baik, Bu, setuju. Baiklah jika begitu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas pada konseling kelompok ini. Yang pertama, terdapat asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini, kita diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang telah kita bahas selama proses konseling kelompok ini. Kita tidak diperbolehkan menyebarluaskan permasalahan yang sudah kita bahas pada proses konseling kelompok ini dan tidak membicarakan apa yang telah kita bahas di luar kegiatan ini. Yang kedua, terdapat asas kesukarelaan. Nah, di dalam asas kesukarelaan ini, Ibu harapkan kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, terdapat asas keterbukaan. Jadi, di dalam asas keterbukaan ini, kita juga diwajibkan untuk saling terbuka dalam menceritakan semuanya, tanpa ada rasa takut jika apa yang diceritakan akan tersebar, dikarenakan
kita sudah menerapkan asas kerahasiaan. Nah, dari sini apakah kalian paham tentang asas-asas yang terdapat di dalam proses konseling kelompok ini? Paham sih, Bu. Berarti di dalam proses konseling kelompok ini terdapat asas kerahasiaan ya, Bu. Jadi setelah saya dan teman-teman menceritakan semua permasalahan yang saya alami, jadi nggak akan tersebar kemana-mana gitu ya, Bu? Iya, betul sekali Mbak Lia. Jadi, Mbak Lia dan teman-teman ini nggak perlu khawatir kalau permasalahan kalian akan diketahui orang lain selain anggota di dalam kelompok ini. Baik, Bu, baik. Oke, jadi Ibu akan menetapkan waktu 45 menit pada setiap pertemuan, dan pertemuan kita ini akan kita laksanakan dalam 2 kali pertemuan dalam seminggu. Tapi untuk pertemuan ini nantinya bisa berubah sewaktu-waktu ya, jadi kondisional aja gitu. Apakah teman-teman yang lain setuju dengan ketentuan yang sudah Ibu buat, atau barangkali dari teman-teman ada pendapat lain? Kalau saya setuju-setuju aja, Bu. Gak tahu teman yang lain. Saya juga setuju, Gimana Bu. teman-teman yang lain? Saya setuju, Bu. Baiklah teman-teman, jadi selain tujuan, jenis, dan asas-asas di dalam proses konseling kelompok ini, juga terdapat kode etik yang berisi tentang kesepakatan dan komitmen dalam mengikuti proses konseling kelompok ini. Dari yang sudah kalian sepakati di awal, Ibu harap kalian menjalaninya dengan sebaik mungkin, dan Ibu harap kalian juga bisa berkomitmen dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian sepakati. Baik, Bu. Sekarang Ibu akan mempersilahkan kalian untuk menceritakan permasalahan kalian masing-masing secara bergantian. Gimana teman-teman, kok kelihatannya kalian masih ragu gitu ya? Iya, Bu. Sepertinya masih ragu gitu. Soalnya aku juga merasa sedikit ragu. Jadi begitu ya. Apa benar kalian semua ini masih merasa ragu dalam konseling kelompok ini? Iya, Bu. Saya masih merasa ragu, soalnya takut kalau privasi kita ini tersebar gitu sih, Bu. Jadi sebenarnya saya masih agak ragu. Saya ragu soalnya takut kalau permasalahan saya nanti bakal tersebar gitu, Bu. Jadi begitu ya, alasan teman-teman tidak menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Jadi begini, teman-teman ini tidak perlu merasa ragu, cemas, dan khawatir mengenai permasalahan yang kalian ceritakan. Kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa di dalam proses konseling kelompok ini terdapat asas kerahasiaan, yang artinya kalian semua termasuk Ibu harus merahasiakan permasalahan yang sedang diceritakan di dalam kelompok ini. Kalian semua tidak boleh menceritakan apapun di luar kelompok setelah proses konseling ini berlangsung. Jadi kalian tidak perlu ragu dan khawatir lagi mengenai privasi kalian ya. Iya juga sih, Bu.
ya udah kalau gitu saya nggak akan ragu lagi menceritakan permasalahan saya. Lagian kan sifat konseling ini juga tertutup, jadi saya percaya kalau rahasia saya akan terjamin di sini. Oke, baiklah kalau begitu, bagus sekali Mbak Iva. Dan teman-teman kalau sudah benar-benar yakin dan tidak ragu lagi dalam kegiatan kelompok ini, langsung saja ya, Ibu persilakan kalian untuk menceritakan permasalahan masing-masing secara bergantian. Silakan ya teman-teman. Kalau saya itu, dulu saya itu waktu kecil pernah punya kejadian yang membuat saya trauma sampai sekarang. Saya dulu itu pernah iseng ngejar ayam jago yang besar itu loh, Bu. Karena ya namanya anak kecil kan pasti ya iseng, Bu, ya. Jadi ya saya kejar aja. Saya kira ya nggak ada apa-apa, Bu. Ternyata waktu saya kejar, ternyata ayamnya ngejar saya balik sampai saya masuk ke rumah tetangga saya, sampai saya naik-naik ke atas kasur loh, Bu. Saya tetap dikejar. Ya itu yang bikin saya sampai sekarang tuh kayak takut gitu ketemu ayam yang gede, yang ya ayam jago itu, Bu, yang besar itu. Sampai saya dipatok, sampai saya nangis pulang ke rumah. Ya itulah cerita yang ya membuat saya takut, membuat saya apa ya, Bu? Ya intinya itu sih hal yang membuat saya sangat merasa ketakutan sampai sekarang kalau ketemu ayam. Sekarang saya ya, Bu. Saya itu takut kalau ada katak di dekat saya, Bu. Soalnya dulu itu waktu main di sawah, ada katak tiba-tiba lompat ke kaki saya. Nah, apa itu kulitnya itu pas nempel di kaki itu rasanya geli-geli gimana gitu. Jadi sampai sekarang itu kalau ada katak di dekat saya masih takut kalau nanti bakal lompat lagi ke saya. Udah itu aja, Bu. Kalau saya ini apa ya? Banyak teman-teman saya yang bilang kalau saya ini aneh. Gara-gara saya tuh nggak suka banget sama durian. Soalnya baunya itu loh, kayak mengganggu. Terus bikin mual kayak gitu. Terus kalau saya deket durian itu kayak udah nggak suka banget, kayak wes sudah kayak nggak wajar gitu Bu kalau sama buah durian. Sekarang saya ya Bu, saya itu bisa dikatakan punya fobia, rasa ketakutan berlebih sama cacing Bu. Kan dulu itu di SMP kan ada buku IPA gitu. Pokoknya tentang hewan melata. Lah di situ tuh ada kayak ular, ada kayak cacing, pokoknya hewan-hewan yang kayak gitu tuh, Bu. Terus ditakut-takutin sama teman-temanku. Awalnya sih nggak takut. Setelah ditakut-takutin itu kayak geli. Nah, terus aku pulang sekolah. Pulang sekolah itu ketepatan banget habis hujan. Kan rumah aku tuh belum di itu loh Bu, belum kayak apa sih di aspal. Ya, belum kayak digitulah. Masih tanah. Nah, tuh cacingnya itu naik gitu Bu dan kayak panjang banget. Nah, sejak itu kayak aku tuh geli, nggak mau pokoknya kalau ada cacing, kalau kalau meskipun gambar doang gitu, aku kayak kakak mau dan ketakutan. Jadi begitu ya teman-teman. Sekarang kita tentukan ya permasalahan siapa sih yang kira-kira cocok untuk kita bahas terlebih dahulu. Nah, menurut kalian permasalahan siapa yang lebih cocok untuk kita bahas terlebih dahulu ya? Kalau menurut saya sih mungkin masalahnya Mbak Alia ya, Bu, ya. Karena dia sampai dibilang aneh. Dan saya juga merasa kayak aneh gitu. Masa sama durian aja nggak suka gitu loh, Bu. Sampai dia merasa jijik atau gimana itu. Itu, Bu. Mungkin masalahnya Mbak. Kalau menurut saya permasalahan Mbak Eva sih Bu. Soalnya ya saya rasa kebanyakan perempuan gitu ya Bu. Pastinya
kayak takut gitu. Saya juga takut sih kalau ada kata gitu sih, Bu. Permasalahan Mbak Eva sih. Kalau menurut saya, mendingan permasalahan Mbak Alia dulu, Bu, yang dibahas. Soalnya kasihan, sayang sekali gitu Mbak Alia nggak bisa menikmati rasanya durian itu gara-gara fobia itu, Bu. Menurut saya setuju banget sama Mbak Eva dan Mbak Farah, Bu. Soalnya kayak kasihan gitu loh sama Mbak Alia. Padahal kan durian enak banget. Tapi dia nggak suka. Nggak bisa nikmatin keenakannya durian gitu. Kasihan banget deh. Jadi Mbak Alia aja dulu, Bu. Jadi banyak yang memilih permasalahannya Mbak Alia ya. Kalau gitu kita sepakati untuk membahas dan menuntaskan permasalahan Mbak Alia terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. iya. Nah, untuk Mbak Alia sendiri, apakah Mbak Alia setuju jika permasalahan Mbak Alia yang akan dibahas terlebih dahulu pada pertemuan kali ini? Baiklah Bu, saya setuju jika permasalahan saya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Jika dari Mbak Alia sudah setuju, Ibu persilakan untuk Mbak Alia menceritakan kembali permasalahannya secara lebih detail dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Pertama-tama Mbak Alia ceritakan terlebih dahulu bagaimana bisa Mbak Alia mempunyai ketakutan berlebihan terhadap buah durian ini. Baik Bu, jadi gini, sebenarnya dari awal itu saya tuh memang gak suka sama bau durian, apalagi rasanya ya kan. Nah dulu itu saya tuh pernah kayak anak zaman sekarang kan sukanya ngeprank gitu ya Bu ya. Nah saya tuh di-prank sama teman-teman saya, terus minuman saya tuh diganti gitu Bu sama rasa durian. Terus kan rasanya pekat banget gitu kan ya Bu. Terus waktu itu saya tuh langsung kayak muntah kayak gitu Bu, terus saya kayak nangis kayak kayak gak suka banget lah. Nah sampai situ itu sampai sekarang saya tuh takut gitu Bu, kayak nyium bau durian aja sudah bikin pusing gitu sih Bu. Jadi gitu alasannya ya. Ibu bisa memahami apa yang Mbak Alia rasakan kok. Jadi sampai sekarang pun jika Mbak Alia menemui buah durian, respon Mbak Alia gimana? Saya kayak langsung refleks gitu Bu, nutup hidung. Terus kayak nahan mual, soalnya kan misal saya lagi keluar sama saudara kan nggak mungkin gitu kan ya Bu, kayak mual-mual di depan saudara yang lagi nikmatin durian kan kayak nggak sopan gitu sih. Ibu pengen tahu apa orang-orang di sekitar Mbak Alia ini bisa makin membuat Mbak Alia takut dengan durian atau malah bisa membuat ketakutan Mbak Alia ini berkurang? Kalau orang sekitar ini kebanyakan nggak bisa ngertiin gitu ya Bu. Ya mungkin karena banyak yang suka, jadi ya malah bikin saya takut terus kayak mual-mual gitu. Jadi begitu. Mbak Alia ini kan takut terhadap buah durian karena baunya dan rasanya yang bikin Mbak Alia sampai mual-mual gitu ya. Nah, jika dipresentasikan dari skala 0 hingga 100%, kira-kira ketakutan Mbak Alia terhadap buah durian ini berapa persen, Mbak? Saya rasa 80% sih, Bu. 80% itu ketika hanya membayangkan atau melihat secara langsung? Melihat secara langsung, Bu. Berarti kalau gitu rasa takutnya bisa berkurang jika hanya membayangkan saja ya, Mbak? Sepertinya iya sih, Bu. Kayak Lalu motivasi Mbak Alia untuk menghilangkan ketakutan Mbak Alia ini kira-kira apa? Saya ini ingin menghilangkan rasa takut saya terhadap buah durian itu agar
bisa lebih nyaman ketika orang terdekat saya kayak makan buah durian kayak gitu sih Bu. Menurut saya biar nggak terlalu mengganggu aja sih Bu. Terus sikap orang-orang sekitar ketika tahu Mbak Alia ingin menghilangkan ketakutan ini, apakah mereka mendukung Mbak Alia atau malah menjatuhkan kira-kira? Yang pastinya sangat mendukung sih Bu. Soalnya mereka juga kayak nyemangatin gitu, terus membantu saya buat menghilangkan rasa takut yang berlebihan ini. Baiklah jika begitu. Jadi tujuan konseling kita kali ini adalah untuk mengurangi ketakutan berlebihan pada diri konseling. Nah, untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Alia ini, Ibu akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis, di mana teknik desensitisasi sistematis ini adalah suatu teknik untuk mengurangi rasa takut atau cemas seseorang dengan jalan memberikan rangsangan yang membuat ketakutan dan kecemasan ini sedikit demi sedikit berkurang. Rangsangan tersebut akan diberikan secara terus-menerus hingga konseling merasa tidak takut atau tidak cemas lagi. Dalam teknik ini, konseling akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat konseling merasa cemas. Dimulai dari kecemasan dengan tingkat terendah, tingkat sedang, sampai pada tingkatan yang paling tinggi intensitasnya. Intensitas kecemasan ini bisa diukur dengan menggunakan skala persentase dari 0% hingga 100%. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apa teman-teman sudah bisa memahami mengenai teknik yang akan kita gunakan dalam mengentaskan permasalahan Mbak Alia ini? Baik, Bu, sudah paham? Sudah paham, Bu. Iya, sudah paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ya baiklah. Setelah Ibu lihat-lihat, kelihatannya kalian ini sudah mulai bosan ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain sebuah game. Judul gamenya yaitu Pegang yang saya katakan. Nah, jadi di sini nanti teman-teman tinggal mendengarkan instruksi dari saya saja. Lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan ikuti yang saya pegang. Apakah teman-teman mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke, baiklah. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, pegang hidung. Pegang mata. Pegang kepala. Pegang telinga. Ayo, siapa itu ada yang salah itu? Oh, Mbak Lia salah, Mbak Lia. Aduh, kenapa kok salah? Kenapa Iya, Mbak Bu, Lia maaf. kok salah? Kurang fokus, Bu. Kurang konsentrasi ya. Ya udah. Ayo kita ulangi sekali lagi ya, teman-teman. Oke, baik. Yang pertama, pegang hidung. Pegang kening. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang mata. Pegang hidung. Oke, baiklah. Sepertinya kalian sudah bisa berkonsentrasi ya. Kelihatannya juga teman-teman ini udah mulai rileks juga. Oke, langsung saja setelah ini kita akan melakukan konseling dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Jadi, nantinya Mbak Alia ini tinggal mengikuti semua instruksi dari saya saja ya. Apa Mbak Alia sudah siap jika saya akan memulainya sekarang? Siap, Bu. Oke, baiklah. Sekarang sebisa mungkin Mbak Alia rileks saja ya. Rileks.
Dalam hitungan ketiga, Mbak Alia bisa tutup matanya. 1, 2, 3. Pertama-tama tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan lewat mulut perlahan. Ulangi sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Sekarang coba bayangkan Mbak Alia ini sedang berada di tempat pegunungan yang sangat sejuk suasananya. Bayangkan Mbak Alia berada pada sungai dengan air terjun yang sangat segar. Coba dengarkan suara gemercik air dari air terjun itu. Dengarkan suara burung-burung berkicau, dan dengarkan suara dahan dan ranting yang sedang bergesekan. Rasakan keheningannya, rasakan kesejukannya, hingga Mbak Alia merasa begitu nyaman. Selanjutnya, bayangkan Mbak Alia sedang membeli sebuah jus alpukat dengan salah satu teman Mbak Alia yang bernama Tania. Dan saat itu ternyata Mbak Tania telah membeli jus durian. Nah, ketika Mbak Alia mau meminum minuman Mbak Alia, ternyata Mbak Alia salah ambil. Mbak Alia mengambil jus durian milik Mbak Tania. Dan ternyata Mbak Alia langsung refleks gitu aja meminum minuman tersebut. Dan Mbak Alia sudah terlanjur meminum jus durian itu dengan banyak sekali. Saat itu posisinya tidak memungkinkan untuk Mbak Alia memuntahkan jus durian kenalannya. Sudah cukup Mbak Alia bisa membuka matanya perlahan. Oke, baiklah. Ketika Mbak Alia tadi membayangkan meminum jus durian, apa yang Mbak Alia rasakan? Dan jika digambarkan, kira-kira berapa persen rasa takut Mbak Alia saat ini? Memang tadi sedikit mual sih, Bu. Terus kayak jijik. Tapi rasa ketakutan itu udah mulai berkurang jadi 40%. Baiklah, sepertinya ketakutan Mbak Alia terhadap buah durian ini sudah mulai berkurang ya. Iya, Bu. Tapi karena Mbak Alia masih merasa sedikit mual, kita akan melakukan relaksasi sekali lagi ya Mbak Alia. Oke, dalam hitungan ketiga Mbak Alia bisa tutup matanya perlahan ya. 1, 2, 3. Posisikan diri Mbak Alia dengan sangat nyaman, dengan sangat rileks. Selanjutnya, Mbak Alia bayangkan ketika Mbak Alia pergi ke warung sebelah rumah untuk membeli sebuah permen. Kemudian Mbak Alia memilih permen itu secara asal-asalan. Nah, setelah pulang, Mbak Alia nggak sadar kalau ternyata Mbak Alia telah membeli permen rasa durian. Dan Mbak Alia sudah terlanjur memakannya. Oke, baik. Sudah selesai. Sekarang Mbak Alia bisa buka matanya perlahan. Mbak Alia rileks dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Lalu keluarkan. Sekali lagi tarik nafas. Kemudian keluarkan. Oke, bagaimana perasaan Mbak Alia saat ini? Apakah tingkat ketakutan Mbak Alia sudah mulai menurun lagi atau bahkan makin tinggi?
Alhamdulillah, sepertinya sejauh ini sudah merasa lebih baik. Oke, baik. Tadi kan kita sudah melakukan beberapa relaksasi. Di sini saya melihat ada sedikit kecemasan ketika Mbak Alia membayangkan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika Mbak Alia melakukan relaksasi selanjutnya, yaitu memakan permen durian, yang saya lihat ini ketakutan Mbak Alia sudah jauh lebih berkurang daripada ketika Mbak Alia membayangkan meminum jus durian yang sebelumnya. Nah, menurut Mbak Alia, berapa persen tingkat ketakutan Mbak Alia setelah membayangkan memakan permen durian tadi? Kalau itu sih sekitar 15% sih, Bu. Wah, cukup menurun drastis sekali ya perkembangannya. Selamat ya Mbak Alia karena telah berhasil melewati ketakutan berlebihannya. Terima kasih ya Bu, saya rasa sangat senang karena bisa mengurangi rasa ketakutan yang berlebihan pada diri saya ini terhadap buah durian. Sama-sama. Jadi mulai sekarang Mbak Alia tidak perlu terlalu cemas lagi ya ketika bertemu dengan buah durian. Dan sebisa mungkin untuk kedepannya Mbak Alia harus bisa melawan sisa-sisa ketakutan itu. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, bagaimana tanggapannya untuk permasalahan Mbak Alia kali ini? Kalau menurut saya ya Bu, teknik yang digunakan dalam penyelesaian masalah Mbak Alia ini sudah sesuai untuk membantu fobia duriannya Mbak Alia itu. Dan Mbak Alia juga sudah mengikuti dengan baik. Kalau menurut saya itu Mbak Alia sudah cukup baik Bu ya untuk mengatasi fobianya dengan melakukan teknik DS ini. Jadi ya semoga aja Mbak Alia bisa lebih melawan lagi rasa takutnya ke depannya dengan caranya sendiri setelah Ibu beri teknik ini. Itu. Kalau sepengamatan saya ya Bu ya, saat Mbak Alia tadi melakukan proses itu, Mbak Alia tuh perkembangannya sudah bagus banget. Yang awalnya dia nggak suka sama durian, sekarang mulailah, meskipun masih ada rasa tidak suka, tapi dia sudah tidak terlalu fobia dengan durian itu. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman yang lainnya karena sudah memberikan tanggapan mengenai proses pengentasan dari permasalahan Mbak Alia dengan menggunakan teknik desensiti sistematis ini. Oke, jadi Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu ya. Mengingat kesepakatan waktu dari pertemuan kita ini sudah habis. Nah, jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf dan sampai jumpa pada pertemuan kita di selanjutnya. Ibu harap untuk kedepannya Mbak Alia bisa melawan rasa takutnya lagi ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, baiklah. Akhirul kalam, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.